Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Rubinar, Ruang Bincang Almanar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu orang nomor 1 di SD IT Almanar. Nah, beliau adalah Ibu Indri Rianti, SSI MPD. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, beliau adalah Kepala Sekolah SD IT Almanar untuk periode di tahun 2020 sampai 2024. Nah, beliau ini sudah bergabung di Almanar sejak tahun 2003 dan beliau juga sudah memiliki banyak prestasi. Di antaranya adalah guru berprestasi dan sudah tersertifikasi. Seperti itu ya Bu Indri? Iya, Masya Allah. Nah Bu Indri, langsung saja nih, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ayah dan bunda di luar sana yang ingin mendaftarkan anaknya ke SD IT Almanar. Nah, yang pertama tentang kurikulum nih Bu Indri. Nah, kurikulum yang diterapkan di SD IT Almanar ini adalah kurikulum yang seperti apa ya Bu ya? Ya. Terima kasih pertanyaan Bu Andin. Di Almanar, di SD IT Almanar khususnya ya, kurikulum yang digunakan itu mengacu pada kurikulum Diknas, kan Sekolah Dasar Islam Terpadu. Sini kemudian makna Islam terpadu di sini, jadi kita memadukan antara kurikulum yang ada dari Diknas dengan kurikulum muatan lokal. Nah, muatan lokal dari kita ini, kurikulum di SD IT Almanar ini, kurikulumnya berbasis Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada tahsin dan tahfiz, kemudian juga ada sirah dan juga ada bahasa Arab tambahannya. Oke, seperti itu ya. Jadi kurikulumnya diharapkan dapat meluluskan anak-anak yang berkarakter seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau dari keunggulannya sendiri nih Bu, untuk di SD IT Almanar, keunggulan seperti apa yang dimiliki dan apa yang menjadikan SD IT Almanar itu berbeda dari sekolah-sekolah lain? Ya. Kalau dari keunggulan siswa-siswinya, putra-putri ayah bunda ini diharapkan nanti dari sini akan memiliki karakter yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian untuk yang membuat perbedaan gitu di SD IT Almanar ini ada yang namanya Almanar Consulting. Wow, gitu ya. Itu yang di sini Dr. Otip Satibi Hidayat MPD itu sebagai konsultannya. Dan kemudian di dalam Almanar Consulting ini juga guru-gurunya nanti ini dilatih gitu ya, dijadikan ada pelatihan untuk guru agar guru-guru ini selalu dicas atau selalu update gitu ya Bu ya, guru-gurunya. Ya, jadi yang belajar bukan hanya siswanya begitu. Iya, begitu. Jadi selalu guru-gurunya ini meningkatkan kompetensinya meningkatkan kompetensinya agar lebih baik lagi. Dan kompetensi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik saja, tapi juga kompetensi dalam bidang spiritualnya, yaitu dengan kita mengadakan murojaah tahsin untuk guru-gurunya. Jadi agar guru-guru juga tidak hanya siswa saja yang nanti menerapkan Quran dan Sunnahnya dalam kehidupan, terutama guru-gurunya juga sebelum mendidik dia belajar dulu. Iya, jadi memang ternyata gak cuman muridnya ya Bu ya yang belajar. Di sana di Almanar juga, di SD IT Almanar ada konsultan dan juga ada pelatihan untuk guru-gurunya seperti itu. Yang selanjutnya nih Bu, banyak juga yang bertanya. Nah, untuk mencapai keunggulan tersebut, tentunya kan kita selalu ada pembiasaan nih. Nah, tapi seperti apa sih Bu pembiasaan yang diterapkan oleh sekolah khususnya untuk anak-anak? Ya, kalau di SD IT Almanar ini pembiasaannya ketika mereka pagi baru datang, kemudian sudah bel berbunyi, mereka masuk di kelas itu diawali kegiatan dengan murojaah Al-Quran, sehingga dia diharapkan diawali dengan Al-Quran dalam kehidupannya, semuanya menerapkan Quran dalam kehidupannya. Nah, untuk jam 9, jam istirahatnya,
mereka sholat duha gitu pembiasaannya ya. Tadi kan setelah murojaah kemudian belajar, diawali dengan murojaah kemudian belajar, selanjutnya jam istirahatnya mereka sholat duha dulu. Kemudian waktu zuhur juga setelah sholat zuhur ada yang namanya pembacaan hadis. Wah, gitu ya. Menarik ini. Anak-anak belajar hadis, terutama mungkin karena ini masih SD, jadi hadisnya hadis arba'in ya, hadis-hadis pendek dulu, hadis arba'in. Kemudian zuhur dan asar mereka tuh sholatnya berjamaah di sekolah. Wah, berarti memang sudah dilibatkan dari kelas 1 sholat berjamaah. Nah, yang menarik nih Bu, ada tadi membaca hadis. Ya. Apakah membaca hadis ini dimulai dari kelas 1 atau memang dapat dimulai dari kelas-kelas tertentu aja? Ya. Kalau untuk membaca hadis ini masih diperuntukkan untuk kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah dia masih belajar dulu tahsinnya. Kemudian kalau di kelas tinggi ini ada membaca hadis setelah sholat zuhur berjamaah di masjid. Kemudian ada membaca hadis. Itu pembacaannya juga digilir gitu. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama, jadi dibagi oleh ada namanya penanggung jawab ubudiyah untuk ya gitu. Kepo nih Bu jadinya sama tim-tim yang lainnya ya. Ada, jadi semua kelas 4 ya? Iya, mulai kelas 4, 5 dan 6. Kelas 4, 5 dan 6 semuanya mempunyai kesempatan untuk membaca hadis juga. Iya. Dan itu mereka membaca atau hafal nih Bu? Nah, ada awalnya mereka membaca, kemudian ada dari tim PJ Ubudiyah ini membuat untuk meningkatkan mereka kompetensi mereka dan motivasi mereka untuk membaca hadis. Dia juga dimotivasi untuk menghafal hadisnya. Masya Allah ya. Nah, tapi selain itu Bu Andin, selain membaca hadis mereka juga setiap pekan pertama hari Senin itu pembiasaan tuh ada bacaan al-maksurat gitu. Mereka di masjid dari kelas 1 sampai kelas 6 berkumpul di masjid untuk membaca al-maksurat untuk pembiasaannya agar mereka terbiasa. Walaupun itu hanya di pekan awal, diharapkan di hari-hari selanjutnya mereka membaca al-maksurat mandiri. Wah, kalau al-maksurat ini biasanya dilakukan secara bersama-sama seperti ya Bu ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, Masya Allah. Dan ternyata pembiasaan ini yang nantinya diharapkan mencapai keunggulan tersebut ya Bu? Iya, diterapkan dalam kehidupannya setelah pun mereka lulus dari SDIT Al-Manar, pembiasaan itu masih mereka lakukan sampai di kehidupan dia sehari-hari selanjutnya. Insya Allah. Nah, selanjutnya nih Bu, ini juga yang jadi banyak pertanyaan bagi orang tua di luar sana tentang pembelajaran di sekolah di SDIT Al-Manar ini dari pukul berapa hingga pukul berapa ya Bu? Ya, mungkin kalau di SDIT Al-Manar karena ini full day school, jadi belajarnya dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, itu untuk semuanya ya, masuk 7.30. Dan untuk kelas rendah, kelas 1 dan 2 khususnya itu pulangnya pukul 14.00 ya. Nah, kalau mulai kelas 3, 4, 5 dan 6, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 itu pulangnya sudah sholat asar berjamaah di sekolah. Jadi kalau waktunya belum tahu nih, pokoknya setelah sholat asar mereka boleh pulang. Karena asar berjamaah di masjid. Iya, sholat asar kan waktunya suka mundur kadang-kadang ya. Iya. Nah, jadi untuk kelas 1 khusus dia kelas 2 ya? Kelas 1 dan kelas 1 dan kelas 2 pulangnya pukul 14 dan kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas 6 sudah ikut sholat asar berjamaah. Nah, setelah itu ada ekskul nih sepertinya Bu ya, yang nggak kalah seru dan tentunya menjadi daya tarik nih Bu. Ada banyak banget yang tanya di SDIT Al-Manar itu ada ekskul apa aja sih gitu. Ya. Ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan. Wah. Ekskul wajib ini mereka yang dari kelas awal itu ada melukis, itu mereka diwajibkan agar untuk melatih motoriknya untuk motorik halus ya. Kemudian ada untuk melatih motorik yang lainnya ada ekskul yang lain selain ekskul wajib kelas itu kan kelas rendah ya. Kalau kelas atas, kelas tinggi itu ada pramuka. Nah, ada pramuka.
Kemudian untuk itu pramuka, ekskul pramuka itu untuk melatih kemandirian dan kreativitas juga ketangkasan. Wah, Tapi itu kemarin ya, untuk ke depan Bu Andin, insya Allah kita pramuka ketika nanti ini pramuka akan diadakan dari kelas 1. wah ini gitu ya, yang kelas 1 baru sampai kelas sepertinya 6, ya, iya. insya Allah. Jadi melatih kemandirian juga sejak dini ya Bu Iya, ya, iya. Masya Allah. Nah, kalau untuk yang pilihannya Bu ada apa aja ya? Oh iya, tadi kan ekskul wajib ya Bu Andin ya. Ekskul pilihannya itu ada pencak silat, gitu untuk melatih bela dirinya ya. Pencak silat, kemudian ada eksperimen sains, kemudian juga ada robotik, ada memanah, kemudian ada yang ditunggu-tunggu anak-anak biasanya adalah Waduh. futsal. Wah, seru banget nih ada futsal dan masih tentunya nanti kalau ada yang bagus lagi kita selalu update ya Bu ya. Update, iya. Seperti tergantung. itu. Dan kalau program tadi saya dengar ada sains. Ya, Itu untuk menunjang apa ya Bu? nah, jenisnya kan ada eksperimen sains ya. Eksperimen sains ini untuk melatih anak-anak ini keterampilannya dia di bidang sains, hobi dan bakat minat untuk di bidang sains. Nah, tapi ada sendiri juga Bu Andin. Itu kan tadi ekskulnya, tapi ada untuk peningkatan pengembangan prestasi akademiknya itu juga ada. Setelah itu kan tadi dari ekstrakurikuler yang mungkin ada motorik, dari keterampilan yang untuk siapa saja. Nah, ada untuk yang anak-anak berbakat, tidak hanya minat tapi juga berbakat, akan ada penyaringan dan itu ada pengembangan prestasi akademik, itu ada PPA kita singkatnya ya. Ada PPA IPA dan ada PPA matematika. Wah, menarik sekali ini untuk anak-anak yang memang berbakat dan suka ya dengan matematika mungkin dan IPA ya. Nanti bisa masuk ke PPA. Nah, kalau untuk pelaksanaannya nih Bu, ekskul kan udah full day nih Bu ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita pulangnya sampai sore. Pelaksanaannya itu kapan Bu? Kalau untuk ekskul ini dilaksanakan 1 pekan sekali Bu Andin ya, sepulang sekolah, di hari belajar gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk ekskul ini kan tentunya menunjang anak-anak untuk mampu bersaing ya Bu ya. Nah, bagaimana untuk lulusannya? Lulusan dari SDIT Almanar. Lulusan SDIT Almanar tadi diharapkan ya, tadi kan mampu menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di luar sana itu lulusan SDIT Almanar biasanya di sekolah-sekolah lanjutannya mereka unggul gitu ya di dalam Qur'annya, bacaan Qur'annya. Jadi sering digunakan untuk ketika mereka di sana dapat melanjutkannya dengan mudah gitu. Jadi tidak mengalami kesulitan ketika mereka masuk pesantren gitu atau masuk SMP Islam. Begitu juga ketika mereka masuk ke SMP negeri juga ya. Mereka masih memiliki keunggulan tadi dalam Qur'annya, bacaan Qur'annya. Masya Allah, berarti memang sangat diarahkan dalam Quran dan Sunnah ini. Mungkin ada sesuatu yang spesial juga di SDIT Almanar untuk cara bacanya mungkin ya. Apa? Di sini menggunakan di SDIT Almanar menggunakan metode UMI. Ya, ini metode UMI yang biasanya anak-anak ini sudah dilatih dengan agar membaca dengan tartil ya, bacaan Quran secara tartil. Menarik juga nih Bu, karena banyak pertanyaan juga, ada sesuatu yang khas dari Almanar nih, mungkin dengan tadi ya metode UMI ya. Nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa tanya lebih dalam lagi apa sih metode UMI itu dan bagaimana sih pelaksanaannya dalam sehari-hari di sekolah SDIT Almanar. Nah, untuk bersaing ke sekolah luar, apakah ini juga berpengaruh Bu? Ya tadi, jadi lulusan SDIT Almanar tadi diharapkan dia mampu unggul gitu di dalam sekolah, baik tadi di SMP negeri ataupun masuk pesantren ataupun di SMP swasta lainnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang paling ditunggu-tunggu juga nih Bu, usia berapa sih anak-anak dari ayah bunda yang di rumah nih bisa mendaftarkan di SDIT Almanar? Ya. Di SDIT Almanar diharapkan ke depan minimal umur usia 6 tahun gitu ya bisa masuk ke SDIT Almanar gitu ya. Oke, jadi
anak-anak yang bisa daftar ke SDIT Almanar 6 tahun di awal ajaran baru ya Bu ya? Di awal tahun ajaran baru usianya 6 tahun. Waduh, ini sangat menarik banget Bu. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua, dari ayah bunda di rumah yang pastinya selalu ada yang baru nih. Apalagi SDIT Almanar ini sudah lama juga menguluskan lulusan-lulusannya seperti itu. Oke, sebagai penutup nih Bu Indri dari rangkaian kita hari ini, harapan Bu Indri sebagai kepala sekolah untuk SDIT Almanar ke depannya seperti apa nih Bu? Harapan saya SDIT Almanar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para stakeholdernya. Tidak hanya menjadi sarana belajar bagi siswa, tapi juga untuk guru, orang tua, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian harapannya juga menjadikan lulusan Almanar ini sebagai pemegang tongkat estafet dakwah demi kejayaan Islam di negeri kita yang tercinta ini. Nah, insya Allah kita di surga bersama-sama, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Semoga harapannya dapat Allah kabulkan dan wujudkan. Faiza azamta fatawakal Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi ayah bunda yang masih banyak ingin bertanya nih, ayah bunda bisa hubungi hotline kami atau ayah bunda juga boleh komentar di kolom komentar. Segera daftarkan putra-putri ayah bunda sekalian karena kuotanya terbatas. Yuk berjuang bersama kami di Almanar sekolah kita. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nantikan bincang-bincang kita selanjutnya dengan tema-tema yang menarik dan tema-tema yang gak kalah seru juga. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Stay tune on Almanar Education Channel. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.